Siapkan Alkitab kita. Baik, pagi ini kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Jen, kalau sudah ketemu boleh dibaca Lukas 6 ayat 38. Suara saya ada, Pak? Ada. Oke. Yang keras sedikit nggak apa-apa. Lukas 6, 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar, akan dicurahkan kepada ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Iya, terima kasih Jen. Pak Kaleb baca sekali lagi, Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, Pak Kaleb kutip ayat ini untuk mengajari kalian, ya, selagi masih mahasiswa, ya, belum punya gaji, belum punya penghasilan tetap, tapi mulai ditanamkan firman Tuhan sehingga kita boleh mengalami blessing, ya, mengalami berkat daripada Tuhan. Jadi dari Injil Lukas pasal 6:37 ini dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Jadi kata berilah dan kamu akan diberi ini berbicara ya sikap kita di dalam memberi, ya. Baik itu memberi donasi berupa keuangan dan juga memberi banyak hal, ya, termasuk kalau kita juga memberi tenaga, memberi pemikiran, itu pun masuk ke dalamnya. Dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Ada 4 janji Tuhan yang akan diterima atau diberikan kepada orang-orang yang suka memberi. Di ayat yang sama, di ayat 38 dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Yang pertama, berkat yang pertama, suatu takaran yang baik. Jadi ada takaran yang Tuhan akan berikan, takaran yang baik, ya. Tuhan akan berikan takaran yang baik dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau kita suka giving, maka Tuhan akan blessing juga buat kita. Kenapa? Karena sebenarnya prinsipnya kalau ini kita mau melihat seorang petani, kalau dia mau menanam kacang, pasti dia akan menuai kacang. Betul tak? Orang yang menanam, orang yang menabur tidak mungkin tidak menuai. Karena itu pagi ini saya mau ajarkan kepada kalian supaya kalian belajar menabur. Ya, kita diajarin dari sekolah minggu, mungkin udah diajarin memberi persembahan, ya. Kalau ada orang susah yang bisa kita tolong ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kelas agama khusus yang diajar oleh Pak Pendeta Kaleb, setiap mau Natal selalu mahasiswanya harus memberi kepada orang lain berupa kado, ya. Kado isinya mau apa? Ya bebas saja. Ada yang bikin kado dibungkus sembako dikasih kepada siapa? Orang-orang yang susah yang ada di sekeliling kita. Kalau waktu
kita tatap muka di kampus, biasanya mahasiswa-mahasiswi dari rumah semua sudah bawa kado, kemudian mulai dibagi kepada cleaning service, tukang kebun yang ada di kampus. Jadi mereka juga ikut senang, ya. Setiap bulan Desember mau siap-siap Natal, selalu mahasiswa-mahasiswi khususnya ya yang diajar oleh Pak Kaleb semua tanamkan itu untuk mereka mulai belajar memberi, ya kan? Kalau Wilson udah mulai belajar memberi semasa mahasiswa, dia pasti kalau sudah jadi anggota dewan atau jadi menteri atau jadi apapun yang memiliki berkat banyak, pasti dia akan melihat keberadaan orang-orang yang kekurangan. Makanya dari sejak mahasiswa yang Pak Kaleb ajar ini itu selalu akan ditanamkan. Kalian juga menjadi orang yang ya udah berapapun kita, kalau ada gereja yang sedang membangun, kita juga belajar menyumbang ya. Kita juga belajar memberi yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan melihat pemberian itu bukan berbicara angkanya. Oh, kalau di atas 100.000 Tuhan baru tolong. Tidak. Ya, yang terkecil sekalipun. Ingat ya, kalau kita baca kitab Lukas nanti ketemu seorang janda, udah janda miskin, tapi dia memberi seluruh penghasilannya saat itu dan Tuhan berkata dia yang memberi lebih besar dari orang-orang yang saat itu ada orang-orang berada, ada orang-orang ekonominya lebih bagus. Tapi Yesus berkata dia yang memberi lebih daripada orang-orang tersebut. Kenapa? Karena memberi itu adalah sikap hati. Misalnya Neta ya, Neta punya uang 5.000. Weh, tapi ada yang membutuhkan. Nah, dia di sana memberikan 5.000 itu sangat berarti. Ya kan? Daripada 500.000 tapi diberinya sambil marah-marah. Nah, ya misalnya, ya kan? Dan ini sesuatu yang bagus. Janji Tuhan berkata kalau kita memberi, Tuhan akan apa? Tuhan berikan satu takaran yang baik dalam seluruh kehidupan kita. Ada yang pernah beli beras pakai literan? Ya, misalnya Lino. Bu, beli beras 1 liter. Terus misalnya yang di warung itu ibu itu langsung penuhin ya. Dan ukurannya luar biasa gitu ya. Ukuran literannya bagus ya, karena sekarang juga banyak orang-orang yang cari keuntungan, kadang-kadang literannya udah diketok bagian bawahnya ya. Ada juga yang udah ditaruh kertas-kertas di dalam. Nah, itu juga ada terjadi. Tetapi takaran yang bagus adalah bicara ukuran yang benar-benar normal dan itu Tuhan akan lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Jadi pagi ini teman-teman belajar memberi ya. Kalau di gereja, berapa banyak di sini kalau di gereja sudah belajar memberi persepuluhan? Boleh lambaikan tangan. Iya, persepuluhan. Tapi banyak juga yang nggak ngerti persepuluhan. Jadi persepuluhan itu kalau Friska dapat uang 100.000, persepuluhannya berapa Friska? Halo Friska. Iya Pak. Nggak ada suaranya ya? Oh, kedengaran ya Pak? Hah? Nggak kedengaran ya? Kecil sekali suaramu, nggak kedengeran. Bentar Pak, nanti refresh dulu. Oke, digeser yang lain deh. Kalau 1/10 itu berapa Felix? Dari 100.000? 10.000 Pak. Nah, kalau kita mau taat sama Tuhan, kita dapat berkat 100.000, kita sisihin 10.000, masukin amplop. Nanti dapat berkat lagi 200.000, 20.000 masukin. Kemudian tulis di sana persepuluhan Felix, ya. Di dalamnya bila perlu dimasukin satu kertas kecil,
catatan doa, mohon didoakan Pak Pendeta ya supaya sekolah saya, kuliah saya boleh berhasil. Masa depan saya diberi masa depan penuh harapan. Ya, demikian juga Friska, demikian juga Jen, kita semua ya. Jadi mulai belajar, ya kan? Coba kalau Neta misalnya dapat 1 juta. Terus Tuhan bicara dalam batinnya, ya. Kalau 1 juta persepuluhannya itu berarti 100.000. Tapi kali ini dibalik, ya. Tuhan mau Neta kasih 900.000 ke gereja dan 100.000 buat Neta. Kira-kira sanggup nggak Neta? Belum sanggup, Pak. Hah? Belum sanggup. Belum sanggup. Ya, itu normal. Makanya Tuhan tuh lihat kesanggupan manusia. Tapi kalau dapat 1 juta, 100.000 dibawa ke gereja untuk persepuluhan, kira-kira bisa nggak Neta? Bisa, Pak. Bisa, soalnya masih ngantongin 900 ya. Nah, itu normalnya. Karena itu kalian harus mulai belajar. Jadi berkat yang pertama, kalau kita ini setia memberi, kita diberikan takaran yang baik. Yang kedua bukan hanya sekedar baik, tapi takarannya itu dipadatkan ya. Kalau di kampung Pak Pendeta Kaleb di Kepulauan Talaut sana dekat Filipina, itu biasanya kan suka panen kelapa. Jadi dibuat kopra ya. Dikeringin dan dibuat kopra gitu ya. Kemudian dimasukkan itu di karung. Udah dimasukkan di karung, digoncang-goncang, kemudian masih ditumbuk lagi supaya timbangannya berat. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dikatakan kalau kita ini suka memberi, bukan hanya sekedar Tuhan kasih takaran yang baik, tapi takarannya dipadatkan ya. Ini janji Tuhan. Wah, sorry. Maaf Pak, itu masih di mute Pak. Ya, jadi takarannya itu akan dipadatkan oleh Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar takaran yang baik, tapi dipadatkan. Dan yang ketiga dikatakan setelah dipadatkan yang digoncang. Ya, digoncang loh. Ya, tambah digoncang itu luar biasa akan tambah kuat. Akan tambah padat gitu ya. Nah, Tuhan itu sanggup memberikan takaran berkat dalam jumlah yang besar. Yang keempat dikatakan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Bayangkan, Tuhan akan berikan yang namanya berkat kelimpahan dalam seluruh kehidupan kita. Ya, ingat ya, ada satu kisah di Alkitab, waktu Yesus ditemui oleh seorang yang masih muda, tapi kaya raya. Dan dia berkata, Tuhan, kalau saya bisa hidup sempurna, apa yang harus aku lakukan? Tuhan bilang, ya lakukan saja 10 perintah Tuhan. Oh, dia bilang, saya udah lakukan itu. Kemudian Tuhan kasih satu pilihan kepada orang muda ini. Coba saja kamu pulang dan seluruh hartamu jual, berikan kepada orang miskin. Nah,
orang muda ini gagal karena dia pergi dengan sungut-sungut. Alkitab selalu pada prinsipnya, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari sana terpancar kehidupan. Jadi dari hatilah, ya, dari hati. Hati ini penting. Ya, kalau kita diminta untuk memberi, kita mau belajar memberi yang terbaik. Jadi kata yang terbaik itu, teman-teman, bukan berbicara jumlah. Wilson bisa saja misalnya nyumbang buat pekerjaan Tuhan 10 juta. Tapi Felix mungkin 100.000 atau bahkan 10.000. Nah, dua-duanya kalau diberikan dengan hati yang penuh syukur atau sukacita, itu dua-duanya sama di mata Tuhan. Jadi pemberian itu, ya, itu bukan berbicara jumlah, tapi sikap hati. Ada orang memberi dalam jumlah yang besar, tapi sikap hatinya tidak jujur, tidak baik, nah itu pun tidak ada berkat. Ada yang memberi dengan jumlah yang mungkin standar, tapi dia memberi dengan sukacita. Itu blessing-nya luar biasa. Jadi pagi ini Pak Kaleb mau tanamkan kepada kalian, ya, pasti kalian kan 5, 6 tahun sampai 10 tahun ke depan udah berhasil. Kok gak ada amin? Gak mau berhasil? Amin. Mau kuliah terus? Ya, pasti berhasil lah ya. 10 tahun ke depan minimal Wilson ini udah luar biasa. Aurelia udah luar biasa. Ya, Neta dan teman-teman yang lain semua sudah luar biasa. Jadi ini penting buat kita ya, belajar mulai dari saat ini. Nanti kalau gereja sudah on-site, kalian juga belajar memberi persembahan yang terbaik. Jangan memberi uang yang udah dilecek-lecek gitu ya, pakai tangan dilecek-lecek gitu kan. Sampai kalau dilurusin itu uang, bisa copot gitu ya, sobek gitu ya. Tapi beri yang terbaik. Memberi kepada pekerjaan Tuhan, beri yang terbaik. Sekali lagi, kata yang terbaik itu ukuran daripada sukacitanya memberi. Ya, kalau Tuhan gerakan kita memberi 20.000, 20.000. Atau 10.000, 10.000. Atau 100.000, 100.000. Atau Jen lagi punya 1M di rumah, Tuhan gerakan memberi ya 100 juta, ya nggak apa-apa. Misalnya. Jadi sesuatu yang kita beri dari sikap hati kita yang luar biasa. Teman-teman mau diberkati oleh Tuhan? Coba Lino baca lagi itu tadi. Lukas pasal 6:38 dengan suara yang keras. Itu janji Tuhan loh buat kita. Kalau kita bisa memberi yang terbaik. Lukas 6:38. Iya Pak. Lukas Silakan, Lina. 6, ya. Lukas 6 ayat 38. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan. Beda. Lukas 6:38. Lukas 6 ya, iya Pak. Ya. Oke. Lukas 6 ayat 38. 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Amin. Amin. Mau menerima blessing-nya Tuhan sampai tumpah meluap-luap dalam hidup kita? Ya, kita semua harus menerima blessing-nya Tuhan. Ya, mari kita doakan supaya firman ini jadi berkat buat kita dan nanti kita akan masuk ke diskusi. Mari kita doa sekali lagi. Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat seluruh generasi, khususnya mahasiswa di kelas pagi ini. Biarlah Tuhan hati mereka menjadi hati yang baik.
Saat mereka memberi, mereka tidak bersungut, tidak marah-marah, tapi mereka memberi dengan sukacita, sehingga mereka boleh menerima berkat yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar. Itu dicurahkan dalam ribaan mereka. Tuhan Yesus berkati anak-anakmu supaya diberi masa depan penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Luar biasa.